Halo, apakah ini polisi? Aku ingin membuat laporan. Aku di suite eksekutif Hotel Houting. Ada yang ingin melakukan hal hina padaku. Cepat, selamatkan aku. Apa yang kamu lakukan? Telepon siapa itu? Tidak ada. Berikan padaku. Berikan. Jangan mendekat. Berikan padaku. Sini berikan. Apa yang sedang terjadi? Kamu sudah gila? Pak polisi, tolong aku. Dia orangnya. Benar-benar dia. Dia menarikku masuk ke sini dan ingin memaksaku. Jika bukan karena aku melawan sekuat tenaga, mungkin aku sudah. Shen Yan, tak kusangka kamu orang seperti itu. Hari besar macam apa ini? Kamu ingin menghancurkan keluarga Shen dan menghancurkan grup ini. Kurang ajar. Kamu sudah benar-benar memalukan saya. Shen-che. Kamu sedang menjebakku. Shen Yan, aku tidak menyangka kamu ternyata pria seperti ini. Sangat menjijikkan. Wan, ini tidak seperti yang kamu lihat. Ini semua ulah Shen-che. Aku hanya percaya pada mataku sendiri. Di antara kita berdua, semuanya sudah berakhir. Wan, bukan seperti ini kejadiannya. Masih tetap keras kepala sampai sekarang, dan masih ingin memfitnahku? Hah? Bukti sudah jelas. Kamu benar-benar mengecewakan. Tuan Shen Yan, Anda dicurigai melakukan tindakan asusila. Silakan ikut kami untuk penyelidikan lebih lanjut. Bukan. Aku tidak melakukannya. Tidak, bukan seperti ini kejadiannya. Keluarga Shen, sekarang adalah milikku. Shen-che. Mantan pewaris Shen Group, yaitu Shen Yan, karena dugaan melakukan tindakan asusila, hari ini telah resmi ditahan sesuai hukum. Pihak grup mengumumkan bahwa kakaknya, yaitu Shen Che, akan mengambil alih semua jabatan. Ibu, putramu sudah kembali. Kejayaan yang ibu tinggalkan. Aku gagal menjaganya, bahkan sampai aku berakhir di tempat hina itu. Keluarga Shen mengusirku keluar seperti seekor anjing liar. Di kota Jiang yang sangat luas ini, hanya rumah tua peninggalan ibu ini, yang menjadi tempat bernaungku satu-satunya. Cermin perunggu ini, sepertinya barang yang paling ibu sayangi semasa beliau hidup. Sepertinya ini sudah sangat tua. Apakah aku salah lihat? Atau karena aku terlalu lama dikurung jadi berhalusinasi? Astaga, hantu. Astaga, hantu. Hahaha. Shen Yan, kamu sudah menjadi seperti ini. Sudah kehilangan segalanya, tapi kamu masih takut hantu? Biar aku lihat, sebenarnya itu benda apa? Ayah. Putri ayah tidak berbakti, tidak bisa menyelamatkan ayah, bahkan sisa terakhir dari nama baik dan kediaman ayah pun tidak bisa kujaga. Zhao Ergo bilang, jika besok, hutang bunganya belum juga dilunasi, maka dia akan menyeretku ke paviliun Yanyun sebagai jaminan. Putrimu lebih memilih tiada dalam keadaan suci, daripada menodai martabat keluarga Su. Nona, jangan.
Jangan lakukan hal bodoh. Siapa? Siapa yang sedang bicara? Siluman-siluman. Siluman cermin. Monster siluman cermin? Cermin perunggu ini, sebenarnya benda apa ini? Bu, apakah Anda di sana telah memberkati saya, dengan menunjukkan kepada putra Anda jalan yang tak pernah terpikirkan oleh siapapun ini? Jika cermin ini benar-benar bisa menghubungkan dimensi lain, maka ini adalah satu-satunya kesempatan bagi aku Shen Yan untuk bangkit kembali. Nona? Nona? Apa Anda bisa mendengar suara saya? Apa Anda peri siluman di dalam cermin? Ataukah malaikat maut? Barusan Andakah yang berbicara pada saya? Apa Anda yang menghentikan saya? Benar, saya yang berbicara, tapi saya bukan peri, dan juga bukan siluman. Nama saya Shen Yan. Saya tinggal di tempat yang sangat jauh, di tahun 2026. 2026? Itu nama rezim atau dinasti apa? Saya adalah Su Qingyuan dari era Kaisar Renzong dinasti Song. Su Qingyuan. Dinasti Song Utara, artinya 1000 tahun yang lalu. Langit tidak membiarkanku hancur, benar-benar langit tidak membiarkanku Shen Yan tamat. Nona Su, kamu kenapa? Aku? Baru saja tidak sengaja terkilir, tapi tidak apa-apa. Kamu tunggu sebentar. Ternyata benar-benar bisa mengirimkan barang. Ini benda apa? Apa ini? Ini obat. Ini obat khusus untuk luka memar. Nona Su, kamu buka penutup itu. Ya, benar yang itu. Kamu cukup semprotkan pada bagian yang sakit saja. Nona Su, dengarkan aku. Cermin ini bisa menghubungkan tempat kita berdua, serta bisa mengirim barang. Mari kita saling membantu. Saling membantu? Aku kini sudah sangat miskin dan tidak punya apa-apa lagi. Lapak lukisan dan kaligrafiku pun setiap hari tidak ada pembeli. Penagih utang mendatangi pintu rumahku. Selain nyawa yang tersisa ini, aku tidak punya apa-apa lagi. Dengan apa aku bisa membantu Tuan Yang Agung? Hanya tersisa 2 koin tembaga saja di rumah. Jika Tuan tidak berkeberatan, Nona Su, 2 koin tembaga ini bisa jadi sangat bernilai di tempatku. Aku akan memikirkan cara untuk menukarnya menjadi uang di duniaku. Berapa banyak utangmu? Beritahu aku, juga mengenai ketidakadilan yang menimpa ayahmu. Kita cari jalan keluarnya bersama-sama. Su Qingyuan, kamu bisa bertemu denganku dan menemukan cermin ini. Berarti langit tidak ingin kamu tiada, dan tidak ingin aku hancur juga. Kita berdua masih memiliki harapan. Tunggu kabar dariku. Tuan. Xian Che, kamu pikir dengan mengusirku dari keluarga Shen, maka hidupku akan berakhir? Asal tahu saja, keberuntungan masih di pihakku. Gadisu? Kak Wang, mengapa Anda datang ke sini? Ini soal kakak iparmu. Melihatmu tidak makan dengan benar beberapa hari terakhir, dia memintaku membawakan sesuatu untukmu. Terima kasih banyak, Kak Wang. Tidak apa-apa. Kalau begitu aku pergi dulu. Kak Wang, apa yang terjadi dengan lenganmu? Hanya masalah lama. Beberapa hari terakhir ini, bukankah terus-menerus turun hujan? Bahuku jadi terus-menerus terasa sakit. Tidak masalah, aku pergi dulu. Kak Wang, tunggu aku sebentar. Kak Wang, ini obat ajaib pemberian dari orang suci. Bisa mengobati penyakit sendi yang sudah lama Anda derita. Cepatlah coba ini. Obat ajaib? Bagaimana cara pakainya? Lihatlah, buka tutupnya. Lalu, semprotkan ke bagian yang sakit, 1 kali di pagi hari dan 1 kali di malam hari. Bawalah dan cobalah. Baiklah. Aku akan mencobanya. Setelah mencobanya, nanti aku beritahu ya.
kembalilah masuk. Baik. Sinyal. Yingluo, kenapa Anda datang ke sini? Mari silahkan masuk dan duduk. Ada maksud tertentu saya datang ke sini. Saya dengar, lukisan lelang musim gugur lalu yang gagal terjual, karya Huang Shanggu yaitu fragmen sisa puisi Pavilion Songfeng. Akhirnya diam-diam jatuh ke tangan Anda. Informasimu cepat juga ya. Apa, Nona Su juga tertarik? Bulan depan kakek berulang tahun yang ke-70. Saya sedang bingung soal hadiahnya. Bisakah Anda memberikannya kepada saya? Sebutkan harganya, saya tidak akan menawar. Lukisan kaligrafi itu baru saja saya dapatkan. Ada beberapa bagian yang rapuh, dan perlu perawatan serta perbaikan. Saya sudah meminta orang membawanya. Sepertinya butuh waktu lama untuk bisa mengambilnya kembali. Soal harga, akan kita bicarakan nanti. Sinyal, Anda benar-benar penolong saya. Kalau begitu, saya akan menunggu kabar darimu. Ah, siang ini aku ada janji dengan dosen pembimbing untuk membahas tesis. Aku pergi dulu ya, kapan-kapan aku traktir makan. Pergilah, wahai wanita jenius. Dadah. Dadah. Tuan, silahkan lihat-lihat dulu. Jika ada yang Anda suka, Anda boleh menyentuhnya. Bos, tolong bantu nilai barang ini. Saya ingin menjualnya. Tuan, silahkan duduk. Koin Xianping Yuan Bao dari dinasti Song Utara. Ini barang asli. Kondisinya terjaga dengan sangat luar biasa, hampir tidak terlihat ada tanda keauzan dari peredaran pasar. Warna karatnya alami dan murni. Sungguh langka. Ternyata bos adalah seorang ahli. Kalau begitu, tolong berikan harga yang pantas. Versi biasa seperti ini, harganya sangat berfluktuasi di pasar. Bagaimana jika begini, saya beri harga pas yang bagus, $600. Bos, koin tembaga dengan kondisi seperti ini. Meskipun hanya versi biasa, harga pasarnya seharusnya sudah lewat $1.000, kan? Lebih baik saya pergi bertanya ke jalan depan saja. Tuan, tunggu dulu. Dalam hal membicarakan harga, wajar saja jika kita saling tawar-menawar. Begini saja, $800? Anggap saja kita menjalin hubungan pertemanan. Lagi pula, koin tembagamu ini bagusnya tidak wajar. Kalau saya membelinya, masih ada sedikit risiko. $1.000. Saya paham risiko yang bos maksud, tetapi barang seperti ini, saya mungkin memiliki lebih dari satu. Kedepannya, jika ada barang-barang lama yang tidak biasa, toko bos ini pasti akan jadi pilihan pertama saya. Pria di depanku ini meski tampak sedang kesulitan, tapi tatapan matanya jernih dan tajam, gaya bicaranya pun sangat sopan, dia jelas bukan orang sembarangan. Koin perunggu dari dinasti Song Utara yang terpelihara dengan sangat baik ini, hanya ada dua kemungkinan sumbernya. Antara koleksi lama keluarga kaya, yang punya latar belakang mendalam. Atau, dia sedang sangat beruntung, mendapatkan kesempatan yang jarang ditemui orang biasa. Apapun kemungkinannya, dia patut dijadikan investasi. Baiklah, 1.000 tetap 1.000, setuju. Nanti kalau ada barang bagus lagi, jangan lupakan adikmu ini. Siapa nama tuan? Shen Yan. Bos sungguh cepat dalam mengambil keputusan. Qin Xinyao. Panggil saja aku Xinyao. Bos Qin, aku punya sebuah permintaan lancang. Bisakah Anda menukarkan uang ini dengan pecahan perak? Pecahan perak? Ini zaman apa, tuan? Untuk apa Anda menginginkan pecahan perak? Untuk syuting drama kuno ya? Belakangan ini saya menyukai barang-barang peninggalan dinasti Song, ingin mengoleksi beberapa perak asli, untuk dipajang bersama beberapa barang kecil dari dinasti Song yang saya kumpulkan, supaya terasa lengkap, sekalian, mencari keberuntungan dari perak tua. Bukankah ini sangat kebetulan? Baru-baru ini saya baru saja menerima sekantong pecahan perak. Sebenarnya berniat meleburnya untuk dijadikan perhiasan. Begini saja, saya akan hitung berdasarkan harga perak. Dengan sedikit biaya jasa tambahan, bagaimana jika saya hitung $1.000 untuk 1 onsnya? Bagaimana kalau saya hargai $1.100 untukmu? Boleh saja, kalau begitu ambilkan 2 ons saja. Baiklah, tunggu sebentar, saya ambilkan untukmu.
Tuan, nanti kalau ada barang bagus lagi, tidak peduli apakah itu emas, perak, perunggu, besi, keramik, atau lukisan, tolong pastikan bawa ke saya dulu untuk saya periksa. Tentu saja. Nanti saya pasti akan sering merepotkan Bos Qin. Kalau begitu saya permisi dulu. Shen Yan, koin dinasti Song yang terawat sangat baru begini, menarik sekali. Daxian, kamu benar-benar muncul? Tuan Abadi, Anda benar-benar muncul? Nona Su, peraknya sudah ada. Aku akan segera mengirimkannya kepadamu. Tuan Abadi, ini terlalu berharga. Nona Su, gunakan perak ini untuk melunasi utangmu dulu. Sisa uangnya, gunakanlah untuk biaya hidup harian dan sebagai modal usahamu. Kebaikan Tuan Abadi begitu besar, Qing Yuan tak tahu bagaimana harus membalasnya. Inilah penghormatan dariku. Jangan begitu. Cepat bangun. Ayo cepat bangun. Kita ini hanya saling menguntungkan. Hanya sekadar saling membantu. Kamu tidak perlu melakukan penghormatan besar seperti ini. Kamu hanya perlu membantuku memperhatikan satu hal saja, yaitu barang keramik. Keramik? Maksudku barang yang kalian gunakan sehari-hari, seperti piring, mangkuk, guci, dan wadah lainnya. Gunakan sisa uangmu untuk membelinya di pasar, lalu seperti caramu mengirim perak tadi, kirimkan saja semuanya kepadaku. Keramik. Tuan Abadi, ini adalah sebuah barang yang dibeli mendiang ayahku dulu, sebuah cangkir kecil glasir biru langit. Tuan Abadi, apakah benda ini bisa digunakan? Bisa, sangat bisa. Cepat kirimkan ke sini. Nona Su, untuk hari ini sampai di sini saja. Cepat ambil uangnya untuk bayar utangmu. Dan atur hidupmu dengan baik. Besok jam begini kita bicara lagi. Kini peralatannya sudah jauh lebih hebat. Untung besar kali ini. Bos Qin, Tuan Shen kali ini barang apa? mohon bantuan Anda untuk menilainya secara langsung. Cangkir mulut bunga warna langit porselen Ru. Meski ada sedikit lecet, tapi tidak merusak bagian intinya. Warna lapisan ini, teksturnya, aura seninya, semuanya kualitas tingkat atas. Tuan Shen, sebenarnya berapa banyak kejutan lagi yang tidak aku ketahui? Kalau menurut pandangan Bos Qin, berapa nilainya? Porselen Ru berukuran kecil dengan cacat tipis seperti ini. Harga pasarnya antara 150.000 sampai 250.000 dolar. Begini saja, satu harga. Saya beri Anda 200.000 dolar. Dibayar lunas sekaligus, bagaimana? Baik, setuju. 200.000 dolar, sudah diterima. Kalau begitu saya permisi dulu. Bukankah ini adik laki-lakiku tersayang yang baru keluar dari penjara itu? Wah, bukankah ini adik laki-lakiku yang baru bebas dari penjara itu? Xian Che, aku bahkan belum mencarimu, tapi kamu sudah menampakkan diri, ya? Sepertinya kamu belum dididik dengan benar. Dulu kamu mencoba berbuat asusila. Dan sekarang kamu melakukan kekerasan dengan sengaja. Shen Che, ku beritahu padamu, segala sesuatu yang kau ambil dariku, akan kurebut kembali semuanya. Lin Wan. Apa? Kenapa? Apa salahku padamu? Ayahku tertipu membeli barang palsu? Hanya dengan satu kata darimu, dengan mengatakan bahwa itu asli, masalahnya pasti akan selesai, bukan? Tapi kamu sama sekali tidak mau menolong? Ayahku langsung terkena pendarahan otak, koma tak sadarkan diri, dan sekarang masih di rumah sakit. Apakah itu yang harus dilakukan seorang kekasih? Lin Wan, waktu itu aku.
Kamu tidak punya alasan. Dan sekarang kamu lebih tidak punya hak lagi. Bagaimana kalau begini, aku berikan $1 juta padamu, lalu kamu pergi dari kota Jiangcheng selamanya. Atau, bulan depan datanglah ke pernikahanku dengan Lin Wan. Bagaimana? Kuberitahu ya, jangan harap. Semua yang kau lakukan padaku, dan semua yang kau curi dariku, akan kurebut kembali sedikit demi sedikit. Wah, direbut kembali? Coba bercermin dulu dan lihat kondisimu sendiri sekarang. Sini, karena kita ini bersaudara. Aku beri beberapa saran. Sadarlah pada kenyataan. Keluarga Shen sama sekali tidak ada hubungannya denganmu. Semua milikku. Jangan pernah berpikir untuk menyentuhnya. Baik, baik sekali. Shenche, Lin Wan, masalah hari ini akan aku ingat. Lihat saja nanti, permainan baru saja dimulai. Bos Qin, benar-benar minta maaf ya. Keluargaku sedang tertimpa musibah. Memiliki anggota sampah sepertinya, sehingga membuatmu melihat kekacauan ini. Presiden Shen bercanda saja. Namanya juga membuka bisnis, harus melayani berbagai macam pelanggan, sudah seharusnya pernah melihat segala macam hal. Namun, Presiden Shen hari ini datang berkunjung ke toko kecilku ini. Seharusnya bukan hanya sekadar untuk membuatku melihat drama pertengkaran saudara ini, kan? Bos Qin adalah orang yang cerdas. Baiklah. Maka aku tidak akan bertele-tele lagi. Lukisan yang sebelumnya gagal di lelang musim gugur lalu, karya dari Huang Shanggu, gulungan puisi Pavilion Songfeng yang tersisa itu. Akhirnya diam-diam kamu ambil sendiri. Kabar ini sangat dirahasiakan? Bagaimana Shen Che mengetahuinya? Presiden Shen benar-benar cepat mendapatkan kabar ya. Tapi barang ini, sudah aku janjikan akan kuberikan kepada orang lain. Apapun yang diinginkan oleh Shen Che, tidak pernah sekalipun gagal kudapatkan. $2 juta. Itu sudah menunjukkan niat baikku, bukan? Lagi pula itu hanyalah gulungan yang tidak utuh. Presiden Shen, ini bukan masalah uang. Masalahnya aku sudah berjanji pada orang lain. Mohon maaf, aku tidak bisa menurutinya. Presiden Qin, lokasi tokomu ini cukup bagus. Sepertinya uang sewanya bulan depan sudah akan berakhir. Kudengar demi kaligrafi itu, kamu menggunakan sebagian besar dana cadanganmu. Bagaimana jika aku katakan padamu, pemilik bangunan bulan depan tiba-tiba memberitahumu bahwa sewamu tidak diperpanjang? Barang-barang berharga di tokomu ini, apakah akan dipindahkan ke toko yang lebih mahal? Atau berniat dijual murah begitu saja, demi perputaran modal? Tuan Shen, berbisnis bukan seperti itu caranya. Memaksa orang menjual barangnya. Jika kabar ini tersebar, takutnya akan memperburuk reputasi grup Shen, kan? Reputasi Shen Ceku ini didapatkan melalui kemampuanku sendiri. Begini saja, aku memberimu waktu 3 hari, $2 juta, untuk membeli satu gulungan kaligrafimu, sekaligus menjamin tokomu aman damai. Atau, kamu dan tokomu yang menyedihkan ini, angkat kaki bersama dari lingkaran antik Jiangcheng. Silakan pilih sendiri. Ayo sayang, jangan biarkan kesialan itu merusak suasana hati kita. Satu keping perak, memang bisa menolong Nona Su untuk sementara waktu, tapi tidak bisa menyelesaikan kesulitan seumur hidupnya. Memberi ikan, masih kalah lebih baik daripada memberikan pancing. Aku harus membiarkannya memiliki pekerjaan di Bianjing, sebuah usaha yang bisa memberikannya posisi, dan bisa menghasilkan uang. Ah, sabun. Benda ini sangat menjanjikan. Bahan bakunya relatif sederhana, dan juga sangat mudah dicari. Yang terpenting, keuntungannya sangat besar. Eksklusif. Eksklusif. Resep yang eksklusif. Dengar-dengar, toko perhiasan Qin mengeluarkan fragmen lukisan dari Huang Shanggu. Ayah, berita Anda benar-benar sangat cepat. Benda itu ada di tempat Qin Xinyao. Tapi, wanita itu adalah orang yang sangat keras kepala sebelum dia benar-benar terdesak. Aku hari ini sudah memberikan peringatan kepadanya. Memberikan peringatan? Aku ingin semuanya tanpa kegagalan. Bulan depan adalah ulang tahun Tuan Tua Su yang ke-80. Pak Tua itu tidak suka apa-apa, hanya sangat menyukai tulisan Huang Tingjian. Lukisan ini akan menjadi pintu pembuka untuk mendekati keluarga Su, dan kita harus mendapatkannya. Ayah, Anda tenang saja. Kontrak sewa toko wanita itu ada di tangan kita. Lagi pula dia baru saja demi lukisan ini menghabiskan seluruh hartanya. Setelah 3 hari berlalu nanti, dijamin dia akan membawa lukisannya, lalu memohon agar saya membelinya. Paling mahal $2 juta. Lakukan dengan rapi.
Keluarga Shen yang sekarang tidak sama seperti dulu lagi. Ngomong-ngomong, ayah, hari ini di Qin Xinyao itu, aku bertemu dengan Shen Yan. Dia baru saja keluar. Dengan gaya gembelnya, pergi ke toko antik itu untuk menjual barang rongsokan. Anak durhaka itu, entah apakah sedikit harga diri yang menyedihkan peninggalan ibunya, sudah terkikis habis di dalam penjara atau belum. Hahaha. Ayah, terkadang aku benar-benar kagum pada ayah. Dulu saat ayah menjadi menantu keluarga Shen, dan menahan sabar menghadapi wanita itu dan putranya selama bertahun-tahun. Jika bukan karena dulu ayah membuat dia tiada dengan cara yang sangat masuk akal, mungkin aset keluarga Shen ini. Hei, jangan bahas hal yang sudah lalu. Keluarga Shen adalah milikku, tak ada yang bisa mengambilnya. Jika anak tidak tahu diri itu sadar posisi, dia harus pergi sejauh mungkin dari sini. Jika dia tidak tahu diri, Aku mengerti. Tenang saja, ayah. Aku tidak akan membiarkannya bisa hidup tenang di Jiangcheng sedikit pun. Ayah. Ayah tinggal menunggu menerima kaligrafi dari Huang Shangwu. Aku akan membuat ayah terlihat sangat terhormat di acara perjamuan ulang tahun keluarga Su. Mari bersulang, ayah. Hahaha. hahaha. Hal terpenting dalam membuat sabun adalah alkali. Di dinasti Song tidak ada natrium hidroksida, jadi aku bisa menggunakan abu kayu sebagai penggantinya. Lalu untuk minyaknya, bisa gunakan lemak babi, lemak kambing, atau minyak lobak. Sepertinya hal-hal itu tidak sulit ditemukan di Bianjing. Lalu untuk wanginya, gunakan miana, bunga osmanthus, cengkeh, dan mint. Sisanya adalah wadahnya. Aku bisa mengukir kotak dari kayu. Nah, jadi, kan? Alur dasarnya sudah jelas. Nona Su, aku akan segera mengirimkan peraknya. Aku sudah menemukan sebuah bisnis yang bisa membuatmu memiliki posisi kuat di kota Bianjing. Mari kita di Bianjing ini mencari jalan keluar bersama. Saya, hamba musuh King Yuan, sekali lagi berterima kasih kepada Daxian atas bantuannya. Kemarin, mengandalkan perak pemberian Daxian, saya sudah membayar seluruh utang pada Zhao Ergo. Surat utangnya juga sudah dibakar di tempat. Hamba bisa bernapas lega, semua berkat belas kasihan Daxian. Saya mohon kepada dewa untuk melindungi hamba sekali lagi, dan memberi petunjuk jalan ke depan. Nyonya Su, Zhao Ergo, kenapa kamu kemari? Aku sudah membayar seluruh utang perakmu, apalagi yang kamu mau? Lunas? Nyonya Su, sepertinya ingatanmu sedang buruk. Yang kamu bayar kemarin itu modal pokoknya. Hari ini, aku datang untuk menagih bunganya. Dengan bunga berbunga, tidak kurang dan tidak lebih, dihitung sampai hari ini, pas 5 tael perak. Kamu tidak tahu malu. Dari mana datangnya bunga sebanyak itu? Ini namanya pemerasan. Pemerasan? Uang itu dipinjam dariku? Jadi bagaimana cara menghitung bunganya? Itu adalah hakku. Tidak bisa bayar? Boleh juga. Ikut aku ke Menara Chunfeng, maka utang hari ini akan kuanggap lunas. Lepaskan aku. Aku akan berteriak minta tolong. Berteriak? Kita lihat siapa yang bisa menyelamatkanmu. Hari ini, jangan menolak niat baikku. Aku akan mengambil bunganya sekarang juga. Lepaskan. Dasar pria bejat. Lepaskan aku. Wanita hina, kamu berani menggigitku? Biar aku berikan pelajaran padamu. Setelah aku puas bersenang-senang, aku akan menjualmu dengan harga yang mahal. Lepaskan. Dasar pria bejat. Lepaskan aku. Daxian, selamatkan aku. Siapa penjahat yang berani ini? Berani-beraninya menyakiti keturunan klan Su? Siapa bajingan itu? Berani-beraninya kamu menyakiti keturunan klan Su? Siapa di sana? Berani sekali kau melukai keturunan klan Su milikku. Selamatkan aku. Siluman. Siluman! Ada siluman di dalam cermin. Aku adalah dewa pelindung yang disembah oleh generasi keluarga Su. Wanita ini berada di bawah lindunganku. Kau berani mempermainkannya? Apa kau ingin kubuat perhitungan? Tuan, ampuni nyawaku. Hamba sungguh buta. Tidak tahu kalau Nyonya Su adalah orang yang Anda lindungi. Hamba akan segera pergi dari sini. Karena ini pelanggaran pertamamu, tapi jika kau berani menginjakan kaki lagi di kediaman Su, aku pasti akan mengambil jiwamu dan mengurungnya di bawah Jiu Yu hingga kau menderita selamanya. Tidak akan berani lagi. Hamba tidak akan pernah berani lagi. Hamba akan segera menghilang. Nona Su, semua sudah aman, dia tidak akan berani datang lagi untuk saat ini.
Hamba Su Qingyuan bersujud berterima kasih atas pertolongan Yang Mulia Dewa. Kebaikan Yang Mulia Dewa begitu besar, Qingyuan tidak akan pernah melupakannya seumur hidup. Nona Su, cepat bangun. Aku sungguh bukan dewa, aku tetaplah Shen Yan. Coba lihat, apa kau terluka? Tidak. Dewa ini, Nona Su, uang perak ini hanya untuk membantumu dalam situasi darurat, ini bukan solusi untuk jangka panjang. Tetapi saya punya satu cara, yang bisa membuat Anda menetap di Bianjing, bahkan bisa hidup berkecukupan. Caranya adalah dengan membuat sabun wangi. sabun wangi? Apa sejenis dengan bubuk pembersih? Bisa dibilang begitu, tapi ini jauh lebih baik, untuk membersihkan badan, wajah, dan meninggalkan keharuman. Khasiatnya jauh melampaui bubuk pembersih biasa. Saya sudah menuliskan metode pembuatannya. Untuk bahan bakunya, seharusnya tidak sulit ditemukan di Bianjing. Lemak babi, lemak domba, abu tanaman, lalu berbagai macam aroma bunga dan akar manis. Saya sudah merapikan semua catatannya. Akan segera saya berikan padamu. Setelah produknya selesai, kita bisa membaginya ke dalam berbagai tingkatan. Untuk kualitas terbaik, gunakan bahan-bahan yang paling mahal seperti rempah-rempah, bunga, dan bahan mentah lainnya, khusus untuk dijual kepada para nona kaya, dan juga para nyonya bangsawan. Harganya bisa kita buat agak mahal, dan beri nama sabun aroma Yurong. Lalu untuk kualitas menengah, kita gunakan bahan-bahan yang sedikit lebih rendah kualitasnya, tetapi tetap bersih dan harum. Khusus dijual untuk keluarga yang cukup berada, dan beri nama sabun aroma Qingyun. Nah, untuk kualitas yang paling rendah, kita pakai bahan-bahan biasa saja, harganya bisa dibuat murah, namun kita mengejar volume penjualan. Jualah kepada keluarga-keluarga biasa. Dan sebut saja itu sabun pembersih debu. Dewa metode ini sungguh sangat luar biasa, hamba sangat kagum. Hanya saja perihal uang modal awal ini. Cangkir kecil glasir virus yang kamu berikan padaku waktu itu, sudah aku tukar dengan uang senilai $100. Aku akan mengirimkannya padamu sekarang, sebagai dana awal pembuatan sabun. Lalu sisanya, kamu harus terus bantu aku mencari porselen. $100? Ternyata cangkir kecil itu begitu berharga. Tuan Muda Shen, setelah waktu itu Anda memintaku melunasi hutang, sisa uangnya, sudah aku gunakan sesuai perintah Anda. Beberapa hari ini aku memperhatikan di pasar, dan membeli beberapa buah porselen. Tidak banyak, karena aku takut akan menarik perhatian orang lain. Aku akan segera memberikannya pada Anda. Ini semua barang-barang dari pasar. Tuan, coba lihat apakah ini sesuai dengan keinginan Anda. Nona Su, cara kerjamu memang selalu bisa diandalkan. Barang-barang ini memang yang sedang aku butuhkan. Cepat kirimkan ke sini. Sinyal. Apa ini sudah selesai? Aku baru saja membawanya kembali. Atas perintah dari Nona Su milikmu, bagaimana mungkin aku berani bermalas-malasan? Bagus sekali. Kakek akan melihat benda ini, beliau pasti akan sangat senang. Sinyal, aku sangat menyayangimu. Sudah, jangan bersikap berlebihan. Biar ku bantu membereskan lukisannya. Sekarang lukisan ini sudah menjadi milikmu. Bawa ini, jangan main-main di jalan, segeralah pulang ke rumah. Dengar tidak? Baik, aku mengerti. Aku akan pulang sekarang dan merawatnya baik-baik. Su Qingyuan. Bukan, ada yang tidak beres. Pakaian, gaya rambut, dan suasananya terasa sangat berbeda. Apa ini karena pengaruh cermin? Atau aku mulai berhalusinasi? Atau mungkin, di dunia ini, benar-benar ada dua orang yang begitu mirip? Tuan Shen, kamu tidak apa-apa. Sepertinya kamu bertemu seseorang yang kamu kenal. Tidak, mungkin aku salah lihat. Tuan Shen, karung goni ini untuk apa? Bos Qin, kali ini saya harus merepotkan Anda lagi.
Mangkuk Ding Yao berglasir putih dengan pola bunga. Cangkir Yaozhou berglasir hijau dengan ukiran bunga. Lalu ada guci kecil. Seladon longkuan ini. Ditambah lagi, cangkir Jianyao berglasir hitam bermotif bulu kelinci. Tuan Shen, kamu. Apa kamu baru saja pergi belanja grosir dari tungku pembakaran dinasti Song? Tuan Shen, meskipun semua ini tidak bisa dibandingkan dengan keramik Ru, tetapi semuanya adalah barang-barang standar dari mulut tungku keramik Song. Kondisinya utuh sempurna, dan jejak sejarah kepemilikannya sangat jelas. Anda ini baru saja merampas isi gudang museum mana? Atau merampas dari kolektor tersembunyi? Tidak. Lihat, warna glasirnya, teknik pahatannya, serta retakannya. Ini benar-benar tipikal keramik Ding dari Song Utara. Ada juga ini. Serat bulu kelinci ini, dan kemilau glasirnya. Saat kompetisi teh Kaisar Huizong dari Song dulu, inilah jenis yang sangat disukai. Tuan Shen, aku akan bicara jujur padamu. Mendapat satu barang ini bisa dianggap sangat beruntung. Dua barang mungkin berkat leluhur, tapi sebanyak ini sungguh tidak mungkin. Tuan Shen, di belakang Anda, sebenarnya koneksi macam apa yang Anda miliki? Ini sudah melampaui pengetahuan kami di dunia barang antik. Koneksi? Koneksi atau semacamnya tidaklah penting. Yang terpenting adalah, semua barang ini asli, dan jumlahnya akan terus bertambah. Tinggal melihat apakah Bos Qin mampu untuk membelinya atau tidak. Tentu saja saya beli, kenapa tidak? Tuan Shen, meskipun barang-barang ini bukanlah mahakarya tingkat tinggi, tapi keunggulannya ada pada keaslian dan kelengkapannya. Saya beri harga borongan. $1.500.000. Dibayar tunai sekaligus, bagaimana? Baik, setuju. Tuan Shen, karena Anda punya keberuntungan luar biasa ini, saya ingin tahu apakah Anda bisa mendapatkan barang yang jauh lebih sulit dicari? Misalnya, bagi beberapa orang, barang ini jauh lebih penting daripada hidup mereka sendiri. Bos Qin, apa yang Anda maksud? Ginseng 1000 tahun. Raja ginseng yang sesungguhnya. Ginseng 1000 tahun. Dinasti Song Utara, jarak waktunya bukankah sekitar 1000 tahun? Jika King Yuan dari zaman itu, mengirimkan sebatang meskipun baru berusia puluhan, atau ratusan tahun ginseng gunung liar yang bagus, kepadaku melalui cermin perunggu ini, maka, di hari ini pada tahun 2026, usia yang telah dilewati ginseng ini, bukankah itu secara harfiah sudah mencapai 1000 tahun? Bos Qin, tolong jelaskan lebih detail. Ini mengenai keluarga Jiang, istri dari keluarga Jiang, telah tidak sadarkan diri selama hampir 20 tahun. Nyawanya sangat bergantung pada benda ini. Tuan Jiang sudah tidak terkendali. Hadiah yang ditawarkannya sudah sangat tinggi hingga tak terbayangkan. Tapi yang lebih penting lagi, Tuan Jiang berjanji secara langsung. Jika ada orang yang bisa memberikan barang aslinya, maka dia akan menjadi pahlawan selamanya bagi keluarga Jiang. Keluarga Jiang. Tuan Shen, begini aku menjelaskannya padamu. Keluarga Jiang tidak sesederhana hanya memiliki banyak uang saja. Dia memiliki koneksi yang sangat luar biasa tinggi. Jika kamu benar-benar bisa mendapatkan ginseng itu, maka yang akan kamu dapatkan, bukan sekadar rasa balas budi, keluarga Jiang dan persahabatannya, tapi kamu seolah-olah telah memiliki kuasa yang tak terbatas. Sebuah kartu pelindung untuk menguasai kota Jiangcheng, bahkan lebih tinggi lagi dari itu. Aku mengerti. Ini benar-benar koneksi yang luar biasa. Sepertinya bahan obat ini harus bisa kudapatkan apapun yang terjadi. Bos Qin, aku akan mengingat budi ini. Kita hanya saling menguntungkan satu sama lain. Tuan Shen adalah orang dengan potensi besar yang belum terlihat. Aku hanya ingin berinvestasi padamu sebelum namamu menjadi sangat besar. Aku harap mata ini tidak salah menilai orang. Barang-barang ini semua akan segera aku bayarkan padamu. Soal mencari ginseng itu harus segera dilakukan. Chen Che tidak akan menunggumu. Baiklah, kalau begitu aku permisi pergi sekarang. Shen Yan, apa kamu benar-benar bisa menemukannya? Keluarga Jiang, Shen Che, kali ini, kekuatan di kota Jiangcheng sepertinya akan benar-benar berubah total. Qing Yuan, apa kamu ada di sana? Aku ada. Apa semua barangnya sudah jadi? Tuan Muda Shen, sesuai dengan instruksi Anda, gelombang pertama barang sudah diproduksi. Sudah dikeringkan selama 2 hari. Hanya saja saya tidak tahu apakah barang ini di Bianjing akan laku dijual. Hati saya merasa sangat tidak tenang. Qing Yuan, kamu harus percaya padaku. Begitu barang-barang ini muncul, pasti akan sangat populer. Oh iya, tolong carikan aku satu tanaman yang berkualitas baik. Ginseng liar pegunungan yang usianya selama mungkin. Ginseng liar pegunungan? Saat mendiang ayah saya masih ada, beliau memang memiliki hubungan dengan beberapa pedagang obat.
Ada seorang pengelola bermarga Chen. Dia bertahun-tahun berbisnis ginseng di luar perbatasan, dia yang paling bisa dipercaya. Jika Tuan membutuhkannya, King Yuan akan segera pergi mencari info nanti. Hanya saja ginseng dengan usia tua ini, sepertinya harganya akan sangat mahal. Jangan pikirkan soal harga. Kamu tanyakan saja, berapapun harganya, pastikan kamu mendapatkannya. Barang ini sangat penting bagiku. Qing Yuan mengerti. Setelah selesai berjualan, Qing Yuan akan pergi mencari manajer Chen. Baiklah, King Yuan, kamu jangan takut. Ingatlah, kamu tidak sendirian. Aku akan menunggu kabarmu di sini. Semangat. Sesemangat? Semangat? Apa maksud ucapan Tuan Muda Shen ini? Apakah memintaku untuk menambah minyak ke dalam lampu? Di kampung halamanku, itu artinya untuk menyemangati orang lain agar berjuang. Yaitu mendorong orang untuk terus melaju, agar lebih bersemangat lagi. Begitu maksudnya. Mari kita coba bersama. Seperti yang aku lakukan ini, di dalam hati bayangkan aku pasti bisa. Lalu ucapkan, semangat. Coba kamu praktikan. Semangat. Suaranya lebih kencang lagi, ayo. Semangat, semangat, semangat. 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 Tuan. Sabun pembersih milik saya ini, khusus untuk menghilangkan noda minyak yang membandel. Jika Anda bersedia membiarkan saya mencobanya, terlepas dari apakah noda itu bisa dibersihkan atau tidak, saya akan memberikan sebatang sabun wangi Jingyun kepada Anda, sebagai tanda terima kasih. Apakah benar-benar punya khasiat sehebat itu? Kalau begitu, silakan Anda mencobanya. Benda ini akan larut jika terkena air, mampu mengangkat noda minyak, dan langsung bersih hanya dengan sekali bilas air. Luar biasa, benar-benar sudah bersih. Coba saya lihat, sama sekali tidak meninggalkan bekas. Sungguh terlihat seperti baru kembali. Benda ajaib? Ini benar-benar benda yang ajaib. Lalu, Nona, berapa harga sabun pembersih ini? 5 koin sebatang. Tuan, yang barusan Anda pakai ini akan saya berikan secara gratis. Dan sabun wangi Jingyun ini juga saya berikan sesuai janji. Sabun ini? Aroma apa ini? Sangat harum. Bibi, cobalah cium aromanya. Wah, wangi sekali. Ini aroma hangat dari Cornelian Cherry, dan ada sedikit rasa manisnya. Mencuci tangan saja sewangi ini. Tidak hanya untuk mencuci tangan saja, jika digunakan untuk mandi, wanginya akan bertahan lebih lama di kulit. Dan bisa membersihkan kulit dengan sempurna, tidak kalah dari bubuk pembersih wajah, lagi pula harganya jauh lebih terjangkau. Ada juga sabun wajah Yurong ini, bahan-bahannya jauh lebih berkualitas, di dalamnya terdapat kandungan minyak esensial bunga yang berharga, dengan ukiran berbentuk bunga, khusus dibuat untuk digunakan oleh kaum bangsawan. Setelah mandi, tubuh akan harum semerbak, dan tidak akan hilang sepanjang hari. Berikan aku 2 batang sabun pembersih itu. Pakaian anak laki-lakiku di rumah cepat sekali kotor. Baiklah. Berapa harganya? 10 koin. Aku mau 1 sabun King Yun yang aroma jeruk. Tentu saja. Ini, terimalah. Apa wanginya benar-benar bisa bertahan sepanjang hari? Berikan aku 1, aku akan membawanya pulang untuk dicoba oleh nonaku. Aku juga mau 1. Terima kasih, hati-hati di jalan. Aku juga mau. Aku juga mau 1. Berikan aku 1 juga. Aku mau. Jangan berebut, jangan berebut. Jangan berdesakan, semuanya jangan berdesakan, antre yang rapi, antre yang rapi. Nona Su, obat yang kamu berikan padaku benar-benar mujarab. Baru disemprot beberapa hari saja, sudah tidak terasa sakit lagi. Benar-benar terima kasih. Kak Wang, Anda tidak perlu sungkan. Biar aku bantu mengatur antreannya. Ayo, semuanya antre yang rapi. Ini punyamu. Kamu ingin berapa? Aku ingin 2. Baik, mari ke sini, ini 2 untukmu. Sekarang giliranku kan? 1 buah, ini dia. Beri aku 2. 2 buah? Ambil ini. Baik. Sisa berapa lagi? Kami beli semuanya. Ada, masih ada. Mari, ini silakan, ini dia. Terimalah. Hati-hati di jalan, selamat jalan. Sudah habis terjual, kalau begitu aku juga pergi dulu. Total semuanya 1.325 koin, setara dengan 13 tael 25 koin. Sedangkan modalnya bahkan tidak sampai 3 tael perak, laba bersihnya mencapai 10 tael lebih. Tuan Muda Shen benar-benar mampu mengubah sesuatu menjadi emas. Hasil pendapatan dalam 1 hari, ternyata jauh melampaui hasil selama berbulan-bulan. Ayah, putrimu sepertinya telah menemukan jalan keluar untuk hidup. Nyonya muda, saya bermarga Zhou, adalah penjaga toko dari Lan Fuzai, yang ada di jalan barat sana. Tadi saya kebetulan lewat, dan melihat Nyonya muda, penjelasanmu tentang kehebatan sabun wangi ini sungguh menarik minat saya. Saya ingin tahu, apakah barang dagangan ini adalah kerajinan warisan keluarga, ataukah? Ini
Ini adalah resep rahasia yang diajarkan oleh seorang tetua keluarga yang hidup menyendiri. Penjaga toko Zhou, ada saran apa untuk saya? Keterampilan Nyonya muda sungguh unik, dan barangnya pun sangat berkualitas. Hanya saja jika berjualan eceran di sudut jalan seperti ini, menghadapi panas dan hujan, jelas ini bukan rencana jangka panjang yang baik, dan Anda tidak akan bisa mendapatkan harga yang pantas. Sebaiknya penjaga toko Zhou bicara langsung pada intinya saja. Toko saya Lanfuzai memiliki 3 cabang di Bianjing, yang khusus menjual peralatan kecantikan wanita. Saya bertanya-tanya apakah Nyonya muda bersedia menitipkan sabun wangi ini, terutama sabun wangi Yurong kualitas tinggi ini, untuk dijual di toko saya. Pasarnya pasti akan 10 kali lipat lebih luas dari sini. Penjaga toko Zhou, masalah ini perlu saya diskusikan dengan tetua di rumah. Saya akan memberi Anda jawaban setelah 3 hari, bagaimana menurut Anda? Baiklah, maka saya, Zhou, akan menantikan kabar baik dari Anda. Ini adalah kartu nama saya, silakan Nyonya muda terima. Tuan Muda Shen, Qing Yuan tidak mengecewakan harapan Anda. Langkah pertama ini, kita berhasil melaluinya. Ginseng yang Anda inginkan, Qing Yuan pasti akan mencarikannya untuk Anda. Ini adalah kediaman pribadi, dilarang masuk tanpa izin. Aku kesini untuk... Kurir zaman sekarang sama sekali tidak tahu tata krama, bahkan tidak menelepon dulu, tapi sudah berani mengetuk pintu. Aku datang untuk bertemu Tuan Jiang Zhenyue. Mohon sampaikan pesanku padanya. Hanya kamu membawa kotak kayu usang ini, lalu bermimpi ingin mengobati ibuku? Tahukah kamu, sudah berapa banyak orang hari ini yang semuanya datang hanya untuk menipu? Hanya dengan membawa akar wortel dan ranting pohon, mereka sudah berani mengaku membawa ginseng 1000 tahun. Bicaranya pun sangat manis seolah itu keajaiban, tapi hasilnya semuanya palsu. Berani-beraninya menipu di kediaman keluarga Jiang. Apa kamu tahu apa konsekuensinya? Apakah barang ini asli atau palsu? Seorang ahli akan langsung mengetahuinya. Karena aku sudah berani datang ke sini, tentu saja aku memiliki kepercayaan diri. Nona Jiang bahkan tidak melihatnya, dan sudah berani memutuskannya demi Tuan Jiang. Jika nantinya Nyonya Jiang malah jadi terhambat karena ini. Orang sepertimu, beraninya kamu menyumpahi ibuku? Paman Fu, cepat kemari dan seret si penipu gadungan ini keluar dari sini sekarang. Paman Fu, cepat ke sini dan buat penipu ini pergi keluar dari sini. Tunggu sebentar. Nona Jiang, Tuan Besar sudah berpesan. Apapun yang berkaitan dengan penyakit Nyonya tidak boleh kita abaikan. Tuan ini, Anda ini sedang apa? Marga saya Shen Yan. Isi di dalam kotak ini, mungkin bisa menjadi bahan obat Nyonya Jiang. Baiklah, kalau begitu... Bahkan Paman Fu pun berani kau bohongi? Aku ingin lihat bagaimana nasibmu nanti. Jika nanti kamu tidak bisa mengeluarkan barang aslinya, akan kubuat kamu tidak bernyawa. Tuan, silakan masuk. Tuan Shen, saya mendengar dari Paman Fu bahwa Anda membawakan barang yang dibutuhkan istri saya. Benar. Saya mendengar Nyonya Jiang memerlukan Raja Ginseng 1000 tahun sebagai obat utama. Saya cukup beruntung mendapatkan satu tanaman ini, dan datang khusus untuk mempersembahkannya. Ayah, tolong periksa baik-baik. Apakah itu benar-benar ginseng 1000 tahun? Jangan sampai ini cuma lobak besar yang digali dari selokan untuk membohongi kita. Tuan Shen, bolehkah saya membukanya untuk melihat? Boleh. Ini benar-benar Raja Ginseng liar 1000 tahun. Istriku akhirnya bisa selamat. Ayah, lihatlah dengan teliti. Jangan sampai itu hanya produk palsu kelas atas lagi. Dulu ayah menyuruhmu belajar. Seharian kerjamu, benda ajaib seperti ini diciptakan oleh alam, manusia tidak akan mungkin bisa memalsukannya. Tuan Shen, benda ini bagi saya pribadi, juga bagi keluarga Jiang, bagaikan penyelamat hidup kembali. Mohon terima hormat dari saya ini. Tuan Jiang, Anda terlalu berlebihan. Bisa membantu pemulihan kondisi Nyonya Jiang adalah takdir terbaik benda ini dan merupakan kehormatan bagi saya. Tuan Shen, putri saya bersikap tidak sopan. Sudah menyinggung Anda berkali-kali. Saya meminta maaf kepada Tuan Shen
atas namanya. Nona Jiang hanya sangat mengkhawatirkan ibunya, itu sangat bisa dimengerti. Ini hanya masalah kecil, tidak perlu dimasukkan ke dalam hati. Tuan Shen, ini ada selembar cek $10 juta. Ini bukan sekadar ucapan terima kasih, tapi ini hal terkecil yang bisa keluarga Jiang berikan saat ini untuk menunjukkan rasa hormat saya. Setelah istri saya sadar, saya pasti akan memberikan ucapan terima kasih yang lebih besar. Tuan Jiang, saya terima cek ini, karena uang ini bisa mengatasi masalah saya saat ini. Tetapi kedatangan saya hari ini, sebenarnya, ada hal lain yang ingin saya mohon kepada Tuan Jiang, atau tepatnya, meminta sebuah komitmen. Tuan Shen, silakan katakan saja. Selama itu tidak melanggar hukum dan norma, saya Jiang akan berusaha dengan sepenuh hati. Aku, Shen Yan, sebenarnya adalah mantan pewaris grup Shen. 2 tahun lalu aku dijebak orang, dihina habis-habisan, dikhianati oleh keluarga sendiri, dan reputasiku hancur total. Aku muncul hari ini, pertama, untuk menyelamatkan nyawa Nyonya Jiang. Kedua, untuk mencari jalan pulang bagi Shen Yan, atau demi mendapatkan keadilan. Ternyata, Tuan Shen adalah anak keluarga Shen. Aku mengerti sekarang. Perbuatan ayah dan anak keluarga Shen Zhenbang itu, aku sudah pernah mendengarnya sedikit. Apa yang ingin Anda lakukan? Saya tidak berani merepotkan Tuan Jiang untuk menghadapi mereka secara langsung. Saya hanya memohon agar Tuan Jiang di saat kritis nanti, bisa memberikan satu pembelaan yang adil untuk saya, atau memberikan kesempatan untuk bersaing secara adil. Selain itu, saya tidak meminta hal lain. Anak muda ini tidak memanfaatkan kesempatan untuk meminta sesuatu, malah sebaliknya dia menetapkan batasan yang jelas dan penuh harga diri. Yang dia butuhkan bukanlah sandaran, melainkan kesempatan untuk mendapatkan medan perang yang adil. Tekad dan harga dirinya benar-benar luar biasa. Tuan Shen, ini adalah kartu namaku. Di Jiangcheng bahkan di seluruh provinsi, siapapun yang melihat kartu ini, maka dia melihatku secara langsung. Di saat kamu butuh telepon nomor ini, dan juga Kiki, mulai hari ini, Tuan Shen adalah penolong keluarga Jiang kami, dan juga merupakan temanku secara pribadi. Urusan teman adalah urusanku juga. Kelak saat kamu berada di luar, jika Tuan Shen membutuhkan bantuan, kamu harus membantunya dengan sepenuh hati. Mengerti? Papa, Shen, Tuan Shen, maaf sebelumnya aku kurang teliti menilai orang, kedepannya aku akan membantu semaksimal mungkin. Tuan Shen, janji ini adalah komitmen pribadiku. Keinginanmu pasti akan terwujud. Setelah istriku pulih nanti, aku dari keluarga Jiang pasti akan membalas budi ini. Bapak Shen Yan, saya menunggu kabar baik dari pemulihan Nyonya. Saya pamit undur diri. Silakan. Kiki, lihat sendiri kan? Ini baru namanya orang hebat. Tekadnya tidak patah saat terpuruk, dan tidak lupa diri saat berada di atas. Sepertinya, ayah dan anak, keluarga Shen yang kejam itu, akan segera bertemu dengan tandingan yang hebat. Shen Che, Shen Zhenbang, masa-masa indah kalian sudah berakhir. Aku Shen Yan sudah kembali. Tuan, Anda mungkin tidak tahu, beberapa hari ini, sabun kecantikan Yurong mulai terkenal di kalangan putri pejabat, sampai stoknya hampir tidak mencukupi permintaan. Bagus sekali. Tetapi jika bisnisnya terlalu bagus, toko-toko pemerah pipi dan bedak yang sudah ada di Bianjing, sepertinya tidak akan tinggal diam saja. Apa yang Tuan katakan? Qing Yuan juga sudah merasakannya. Beberapa hari lalu di pasar, saya sudah mendengar desas-desus bahwa bahan yang kita gunakan tidak bersih. Ini adalah metode persaingan yang paling umum. Menjelek-jelekan kualitas produk, menyebarkan rumor, bahkan ada kemungkinan mereka akan datang mengacau. Kamu harus bersiap-siap lebih awal. Qing Yuan mengerti. Dengan petunjuk dari Tuan Muda Shen, hati Qing Yuan menjadi lebih tenang. Qing Yuan, kamu jauh lebih cerdas dan berani dari yang aku bayangkan. Ingatlah, apapun yang terjadi, kamu tidak sendirian. Hari sudah larut. Istirahatlah lebih awal, pulihkan tenagamu untuk menghadapi masalah sulit nanti. Tuan Muda Shen, Anda juga beristirahatlah. Qing Yuan akan menghadapinya dengan hati-hati. Pergi. Sungguh keterlaluan. Toko licik yang tak punya hati. Apa yang sebenarnya kamu jual, sampai membuat orang celaka? Semuanya, kemarilah dan lihat. Dialah orangnya yang menjual sabun wangi tak berguna itu. Istri saya di rumah, baru memakainya 2 kali. Lihat tangannya ini. Dan wajahnya, penuh dengan ruam merah yang sangat banyak. Terasa perih dan gatal. Tabib yang memeriksa bilang itu karena memakai benda beracun. Kalian semua, cepat bantulah kami menuntut keadilan.
Benar-benar ada ruamnya, kelihatannya cukup menakutkan. Sudah kuduga, barang yang tiba-tiba muncul seperti ini pasti tidak bisa diandalkan. Istriku sudah jadi begini. Apa ini bisa sembuh? Nyonya ini, bicaralah baik-baik. Anda bilang Anda membeli sabun wangi ini dari saya. Tapi apa ada buktinya? Kapan Anda membelinya? Dan bagaimana cara memakainya? Bukti? Saya baru membelinya dari Anda kemarin. Setelah dipakai malah jadi begini. Bukti apa lagi yang kamu inginkan? Apa kamu mau mencoba mengelak? Nyonya, jika memang benar sabun wangi yang saya jual yang bermasalah, saya tidak akan lari dari tanggung jawab. Bolehkah saya membawa sabun wangi yang Anda beli dan membandingkannya dengan sabun baru saya yang baru masuk hari ini? Ini... Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, silahkan lihat. Sabun wangi milik saya dari tingkatan apapun, semuanya menggunakan lemak babi murni, air abu kayu, dan campuran wewangian rempah. Warnanya rata dan tidak ada bau aneh. Selain itu sejak 3 hari yang lalu, untuk mencegah pemalsuan, setiap bongkahannya sudah dicetak dengan tanda khas Jinghu. Sedangkan punya nyonya ini, warnanya kusam dan tidak merata, ada bau yang aneh. Bahkan tidak ada tanda Jinghu milik saya. Barang ini sama sekali bukan buatan saya. Kamu bohong. Ini jelas-jelas dari tokomu. Tanda cetak. Pasti itu baru saja kamu tambahkan sendiri untuk menghindar dari tanggung jawab. Tepat sekali. Bicara saja tidak ada buktinya. Jika semuanya masih memiliki keraguan, saya bersedia membuktikannya di tempat ini. Produk ini milikku sendiri, dan aku menggunakannya sendiri. Jika ini beracun, maka akulah orang pertama yang terkena dampaknya. Aku bisa menjadi saksi. Noda minyak di mansetku ini benar-benar bersih berkat sabun Jingchen ini. Sama sekali tidak ada masalah. Barang dari Nyonya Su ini benar-benar barang yang berkualitas asli. Nona muda kami sudah lama memakai sabun aromatik Yurong ini. Kulitnya tetap halus, wanginya sangat segar, dan tidak pernah ada masalah. Menurutku sih pasti ada yang merasa iri, jadi mereka sengaja menjatuhkannya. Ternyata ini hanya fitnah saja. Pasti ini ulah licik Paviliun Hongzuang. Luar biasa Nyonya Su, kami mendukungmu. Luar biasa, hebat sekali. Saya, Su Qingyuan, membuat sabun wangi ini hanya untuk mencari nafkah. Aku berharap bisa membantu kalian membersihkan diri. Dan bahan serta pengerjaannya sangat jujur dari hati. Dalam transaksi pasar, semua tergantung pada kemampuan masing-masing. Jika menang karena kepintaran, saya, Qingyuan, akan sangat senang. Namun jika terus melakukan trik-trik jahat seperti ini, untuk merusak reputasi bersih saya, walaupun saya hanya seorang wanita biasa, saya pasti akan membawa ini ke jalur hukum, demi menuntut keadilan. Tuntut keadilannya? Benar sekali, tuntutlah keadilan itu. Keadilan? Luar biasa, Nyonya Su, kau hebat sekali. Tetap tenang dalam bahaya, dan menanggapinya dengan sangat tepat. Ini bukan sekadar taktik atau pengetahuan yang dimiliki gadis yatim piatu biasa. Gadis ini sangat layak untuk dijadikan sekutu jangka panjang, dia sungguh punya bakat yang luar biasa. Manwang, sebenarnya kenapa? Anda jangan tanya lagi. Masalah ini, pokoknya saya pasti tidak bisa menyewakannya lagi kepada Anda, jadi jangan cari tahu lagi. Segeralah cari toko yang baru. Paman Wang, kita sudah bekerja sama selama bertahun-tahun. Aku selalu membayar sewa tepat waktu. Xiaoqin, dengarkan saran paman, segeralah pindah, jangan memaksakan diri. Ada beberapa orang yang bukan tandingan pedagang kecil seperti kita untuk disinggung. Sudah dulu ya, aku tutup teleponnya. Boskin. Bagaimana, Boskin? Sudah dipikirkan baik-baik? 2 juta dolar. Tanda tangan hari ini, transfer uangnya juga hari ini. Sudah siap? Kace, Boskin adalah orang pintar. Pasti dia akan mengerti. Toko ini, sepertinya akan segera pindah. Tuan Shen, beritamu cepat sekali sampai. Ya. Ya, aku tidak memperpanjang sewanya. 2 juta dolar Anda ini, apa karena sudah tahu aku sudah tidak punya pilihan lain? Lihat cara bicara Anda itu. Namanya juga jual beli, harus berdasarkan kesepakatan bersama. Aku memberi waktu 3 hari, itu demi menghargaimu. Sepertinya sekarang kamu tidak butuh penghargaan itu lagi. Hari ini 2 juta dolar. Besok lukisan ini harus tetap kamu jual. Tapi untuk besok, harganya akan mengikuti suasana hatiku. Dia tidak akan menjual lukisan itu. Dia tidak akan menjual tulisan ini. Siapa yang kamu bicarakan? Bukankah ini adikku yang baru keluar dari penjara? Mau apa? Datang ke sini, mau menjadi pahlawan kesiangan? Bukan, Shen Yan. Bukan begitu? Kenapa kamu muncul di mana-mana sih? Sudah susah begini saja? Masih sempat-sempatnya mencampuri urusan orang lain? Boskin, jika kamu ingin toko ini tetap buka, aku bisa membantumu. Ini 10 juta dolar. Ini cukup untuk membeli toko ini. Jika pemiliknya bersikeras tidak mau menyewakan, tanyakan saja apakah toko ini dijual. Toko itu akan terdaftar atas namamu. Anggap saja sebagai sahamku. Ini. Uang ini.
10 juta dolar. Sob, uang ini dapat dari merampok atau menipu penjahat? Uangku bersih. Soal sumbernya, kamu tidak perlu tahu, dan tidak punya hak untuk bertanya. Shenche, bawa wanitamu sekarang, dan enyah dari sini. Mulai sekarang bisnis Boskin, bukan lagi urusanmu. Hanya dalam beberapa hari, bagaimana mungkin sampah yang baru keluar penjara, dan tidak punya sepeser pun uang ini, bisa begini? Kecuali dia punya jalan pintas yang rahasia. Sepertinya aku harus menyelidikinya. Hebat juga, Shen Yan sekarang sudah makin jago. Sepertinya 2 tahun di penjara tidak sia-sia. Sudah belajar cara menipu, untuk mengumpulkan modal. 10 juta dolar, bagus sekali. Sangat bagus. Tapi sebagai orang yang lebih berpengalaman, aku ingatkan satu hal. Ada beberapa hal yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan uang. Aduh, kakak. Tidak usah repot-repot ya. Boskin, hubungi pemilik bangunannya. Tanyakan apakah toko ini dijual. Ada apa, Xiaoqin? Bukankah katamu kamu tidak ingin memperpanjang sewanya? Paman Wang, saya memang tidak akan memperpanjang sewa ini. Namun, saya ingin membeli toko ini. Anda yang tentukan harganya. Membeli toko? Xiaoqin, jangan bercanda. Toko ini tidak bisa kujual. Paman Wang, saya sungguh-sungguh ingin membelinya. Harganya bisa kita bicarakan baik-baik. Ini bukan masalah uang. Presiden Shen secara khusus berpesan, siapapun yang menjual toko padamu atau menyewakannya padamu, berarti sedang menantangnya. Seluruh keluargaku masih bergantung pada properti kecil ini. Kasihanilah saya, cari tempat lain saja. Toko ini, meskipun kamu membawa segunung emas, tetap tidak akan kujual. Aduh, adikku. Dengar apa kata kakak tadi. Kan? Benar, kan? Kadang-kadang, ada beberapa batasan dan aturan yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan uang. Di kota Jiang ini, reputasi jauh lebih berkuasa daripada uang. Boskin, 2 juta dolar. Ini kesempatan terakhirmu. Aduh, aku pikir siapa yang bicara besar di sini? Sampai suaranya terdengar keluar dan membuatku merasa terganggu. Ternyata kamu, Shense. Nona besar Jiang, angin apa yang membawamu kemari? Tunggu, siapa dia sebenarnya? Kenapa kamu sangat bersikap sopan padanya? Beraninya kamu bicara seperti itu. Jangan bicara sembarangan. Kamu bahkan tidak kenal siapa Nona besar Jiang? Nona besar Jiang, mohon maaf atas kelakuannya. Tolong jangan masukkan ucapan wanita ini ke dalam hati. Dia sangat tidak dewasa. Keluarga Jiang? Keluarga Jiang yang mana? Memangnya ada keluarga Jiang yang lain? Tentu saja keluarga Jiang yang sangat berkuasa itu. Nona besar Jiang, apa ada yang bisa saya bantu? Bukan urusanmu. Aku bebas pergi kemanapun aku mau. Apa hubungannya denganmu? Aku hanya sedang lewat, dan tidak tahan melihat seseorang di depan umum, mengancam dan merundung kakak cantik ini. Shenche, aku perintahkan kamu sekarang juga, bawa wanita berisik ini dan segera pergi dari toko ini. Mulai sekarang, jangan pernah lagi mencari masalah dengan kakak cantik ini, ataupun toko ini. Sudah jelas kan? Apa kamu dengar dengan jelas? Jelas. Jelas. Sangat jelas. Maafkan saya akan segera pergi dari sini. Saya akan menyingkir sekarang. Saya pastikan ke depannya tidak akan mengganggu Boskin lagi. Masih belum pergi, dasar kau memalukan. Sampai jumpa. Shen Yan, kedatanganku sangat tepat waktu kan? Mana tanda tangannya? Itu. Pihak Qin Xinyao sedang mengalami sedikit masalah. Jadi belum sempat dapat tanda tangannya. Tidak berguna. Bahkan mengambil satu lukisan kaligrafi saja tidak becus. Padahal aku telah menyerahkan keluarga Shen ke tanganmu. Begitukah caramu bekerja? Bukannya aku tidak berusaha sungguh-sungguh. Ayah, keluarga Jiang tiba-tiba muncul, dan membela wanita tak tahu malu itu. Di hadapan orang-orang keluarga Jiang, aku tidak berani bertindak sembarangan. Keluarga Jiang? Jiang Kiki? Bagaimana dia bisa kenal dengan Qin Xinyao? Dan kenapa tiba-tiba muncul? Aku juga merasa aneh. Aku curiga, ini bukan karena Qin Xinyao, tapi karena Shen Yan. Hari ini dia, dengan mudahnya mengeluarkan sebuah cek senilai 10 juta dolar. Dari mana dia mendapatkan uang sebanyak itu? Ayah, aku curiga, dia sudah berhubungan dengan keluarga Jiang. Jiang Kiki. Dialah yang dia dekati. Selidiki.
Selidiki setiap tempat yang didatangi Shen Yan. Setelah dia keluar dari penjara, setiap orang yang dia temui, serta setiap sen uang miliknya, selidiki semuanya sampai sejelas-jelasnya. Dan lagi, Shen Ce, kamu adalah putraku. Aku telah menyerahkan industri paling penting di grup Shen kepadamu. Tapi kamu harus mengerti, keluarga Shen tidak kekurangan anak. Di luar sana, ada banyak sekali orang yang ingin memanggilku ayah dan bersedia melakukan apapun untukku. Jika kamu masih tidak bisa menangani masalah ini, aku tidak keberatan menggantimu dengan orang lain yang lebih kompeten darimu. Tidak. Saya mengerti, ayah. Saya akan membereskannya. Saya pasti akan menggali seluruh latar belakang Shen Yan. Kali ini saya pasti akan mendapatkannya, dan tidak akan mengecewakanmu. Ingat, aku hanya peduli pada hasil. Aku tidak peduli bagaimana prosesnya. Kerahkan orang untuk mengawasi Shen Yan selama 24 jam, termasuk wanita tidak tahu malu Qin Xinyao itu. Meskipun kamu selalu bilang berasal dari masa depan, dan hanyalah orang biasa, tapi di dalam hati King Yuan, kamu adalah cahaya matahari yang menyinari kehidupan gelapku. Kamu adalah pelindung yang menerangi dan menjagaku. Kebaikan ini, takkan pernah King Yuan lupakan seumur hidup. Tuan Muda lihatlah, ini adalah beberapa jenis bubuk bedak, dan madu bunga yang aku buat berdasarkan resep darimu. King Yuan, ini sangat bagus. Kamu harus memastikan wadah kemasannya terlihat cantik dan kedap udara. Tidak masalah jika harganya sedikit lebih mahal. Target pelanggan kita, membeli produk ini karena kualitasnya yang istimewa dan tiada duanya. Kalau begitu cukup sampai di sini untuk hari ini. Bu Bos, ada hal aneh terjadi? Cermin di dalamnya memancarkan cahaya. Ada seorang wanita zaman dulu di dalamnya, yang sedang berbicara dengannya. Apa kamu yakin tidak salah lihat? Tidak salah lihat, Bos. Ini sungguhan. Kamu yakin? Wanita zaman dahulu, cermin. Dan bahkan bisa mengobrol? Benar sekali. Sungguh. Bagus, luar biasa. Kamu teruslah awasi mereka untukku. Jangan sampai bertindak ceroboh. Aku akan segera mengirim orang ke sana. Jadi begitu rupanya. Hanya sebuah cermin usang, tapi ternyata bisa terhubung dengan zaman dahulu. Ternyata ini adalah kartu As Shen Yan yang sebenarnya. Apa ini benar-benar cermin? Ini sebenarnya adalah sebuah gunung emas, yang tidak akan pernah habis. Sebuah gudang barang antik yang hidup. Sebuah celah waktu yang memungkinkan seseorang berbuat sesuka hati. Boleh juga Shen Yan. Ternyata kamu menyiapkan sebuah hadiah yang sangat besar untuk kakakmu ini. Dengan adanya cermin tua ini, kenapa aku harus mencari muka pada keluarga Jiang atau keluarga Su? Akulah penguasanya sekarang. Baik, kita harus merebutnya. Jalan. Halo. Nona. Siapa kamu? Mengapa cermin ini ada di tanganmu? Di mana Tuan Shen? Shen Yan,
Bangunlah, Shenyan. Bangun. Shenyan, bangun. Cepat bangun. Bangunlah, Shenyan. Bangun. Shenyan, bangunlah. Cepat bangun. Ayo lekas bangun. Apa yang terjadi? Siapa yang melakukannya? Cerminnya. Itu Shenche. Kamu mau kemana? Nona, jangan takut. Saya ini adalah kakak dari Shenyan. Dia pergi karena ada urusan mendesak. Dia pun menitipkan cermin ini kepada saya. Saya dengar, Anda dengan dia memiliki beberapa urusan bisnis. Dia memintaku untuk menemuimu. Jangan bicara sembarangan. Tuan Muda Shen tidak akan pernah menyerahkan cermin ini kepada orang lain. Siapa sebenarnya kamu? Apa yang sudah kamu lakukan pada Tuan Muda Shen? Dari mana kamu mendapatkan cermin ini? Nona, orang bijak akan mengikuti arus situasi sekarang. Apa yang bisa Shenyan berikan padamu? Akan kuberikan 10 kali lipat. Emas, perak, permata, segala kemewahan dan kekayaan. Dasar pria tak tahu malu. Kau pasti menggunakan cara yang sangat licik untuk merebut cermin ini. Bahkan jika aku, Su Qingyuan, harus tiada. Aku tidak akan pernah bersekutu dengan orang rendahan seperti dirimu. Jika sampai terjadi sesuatu yang buruk pada Tuan Muda Shen. Bahkan setelah tiada pun, aku akan menuntut balas padamu. Nona, mengapa kamu begitu keras kepala? Shenche. Jika terjadi sesuatu yang buruk pada Tuan Muda Shen, aku akan membalas dendam padamu meskipun aku telah tiada. Nona, kenapa kamu begitu keras kepala? Shenche. Kembalikan cermin itu padaku. Shenyan. Kembalikan padamu? Dasar bodoh. Apa kamu belum bangun? Cermin ini sekarang milikku. Aku bebas melakukan apa saja. Keluarga Jiang dan keluarga Su kalian semua, berlututlah padaku. Shenche, kamu sedang merampok sekarang, itu tindakan kriminal dan melukai orang. Keluarga Jiang ada di luar? Petugas keamanan akan segera tiba. Shenche, cermin itu bukan milikmu. Kamu juga tidak bisa mengendalikannya. Kembalikan padaku, dan aku akan membiarkanmu pergi. Jika tidak, kamu tidak akan bisa keluar dari pintu ini. Aduh, aku takut sekali. Memangnya kenapa? Biar ku beritahu ya. Apa peduliku pada hukum? Apa peduliku pada keluarga Jiang? Aku punya cermin ini. Aku yang berkuasa di sini. Cantik, kamu dengar sendiri kan? Aku berikan satu kesempatan terakhir padamu. Ikutlah denganku. Kemewahan dan kekayaan tak terbatas akan menjadi milikmu. Kamu benar-benar tak tahu malu? Jangan bermimpi yang tidak-tidak. Aku, Su Qingyuan, bersumpah di sini. Sama sekali tidak akan pernah mau berhubungan dengan orang jahat dan licik sepertimu yang mencelakai keluarga sendiri. Sama sekali tidak akan. Kamu tidak pantas. Berani-beraninya kamu bilang tidak pantas. Jika aku tidak bisa memilikinya, kalian pun jangan harap bisa memilikinya. Shenyan, sumber uangmu, bersama cermin rongsokan ini. Hancurlah semuanya. Berhenti, jangan. Qingyuan? Hubungkan, sambungkan, cepat tersambung. Apa kamu bisa mendengarku? Tuan Muda Shen? Tuan Muda Shen, katakan sesuatu, Tuan Muda Shen. Tuan Muda Shen. Jawab Qingyuan, aku mohon. Shenyan. Shen. Shenyan, kamu tidak boleh seperti ini.
Kamu di sini tidak makan, tidak minum, dan tidak tidur. Memangnya dengan begitu kamu bisa memperbaiki cermin perunggu itu, atau bisa membuat Shenche mendapatkan balasannya? Aku tahu. Aku butuh sedikit waktu. Minumlah sup ayam ini dulu. Sebenarnya kedatanganku ke sini kali ini adalah ingin meminta bantuanmu. Ada apa? Beberapa hari lagi adalah ulang tahun ke-80 kakek sahabatku. Kamu tahu sendiri, aku seorang wanita jika pergi sendirian, rasanya agak tidak nyaman. Aku ingin memintamu menemaniku, pergi bersamaku ke sana. Sudahlah, lupakan saja. Shen Yan. Ayah dan anak keluarga Shenche selalu berusaha mendekati mereka. Kali ini mereka pasti akan hadir. Selain itu, ini adalah kesempatan agar kamu bisa menunjukkan dirimu di kalangan kelas atas. Shen Yan, yang kamu butuhkan adalah melangkah keluar dari tempat ini. Kamu mengerti? Si Nyao benar. Terpuruk dalam kesedihan karena kehilangan cermin perunggu, sama sekali tidak ada gunanya. Jalan menuju pembalasan masih panjang. Hidup harus terus berlanjut. Baiklah, aku akan menemanimu. Tapi aku harus merapikan penampilanku dulu. Baiklah, kalau begitu aku akan menjemputmu beberapa hari lagi. Halo, dengan siapa ini? Halo, dengan siapa ini? Tuan Muda Shen Yan. Jika Anda ingin mengetahui tentang Nyonya Baiwan, penyebab sebenarnya dari kematian ibu Anda, begitu juga dengan Shen Zhenbang, serta masa lalu ibu Anda, silakan datang malam ini pukul 8, sendirian ke rumah teh, King Xin Ruang VIP Zuyun. Saya tidak akan menunggu jika Anda terlambat. Apakah ini jebakan atau kesempatan? Penyebab sebenarnya kematian ibu. Terlepas benar atau salah, aku harus pergi ke sana. Paman Fu, Anda mencari saya? Tuan Muda Shen, maaf karena telah lancang mengundang Anda, mohon pengertiannya. Di telepon Anda bilang ini mengenai ibu saya. Duduklah, kemari duduklah dan mari kita bicara. Kemarilah. Terima kasih. Baiwan itu, dia adalah putri dari seorang kawan lamaku. Aku sudah melihatnya tumbuh besar sejak dia masih kecil. Dia sangat berbudi luhur dan baik hati. Sama seperti ibunya. Setelah dia dewasa dan menikah, aku juga ikut merasa senang untuknya. Hanya saja setelah itu, dia menderita penyakit yang sangat parah. Apakah Anda mengetahui sesuatu? Dia sebenarnya bukanlah orang yang berfisik lemah dan gampang sakit-sakitan. Dia hanya masuk angin. Istirahat saja sudah cukup. Semenjak Shen Zhenbang. Maksudku ayahmu. Turun tangan menyiapkan obatnya sendiri, serta mengatur pola makannya, kondisi fisiknya malah terus menurun. Aku sempat menjenguknya beberapa kali. Dan dia bercerita kepadaku bahwa dia selalu merasa lelah dan dadanya berdebar. Dokter bilang itu karena dia lemah pasca melahirkan, serta terlalu banyak pikiran. Apa paman curiga? Aku diam-diam meminta tabib tua untuk memeriksa nadinya. Tabib tua itu berkata, sepertinya dia sudah lama mengonsumsi zat-zat logam yang berbahaya bagi tubuh, hingga merusak organ dalamnya. Aku langsung memperingatkannya agar hati-hati dengan makanan dan obat-obatannya. Lalu, apakah dia percaya? Dia itu orangnya terlalu baik. Mungkin dia tidak ingin percaya bahwa orang yang paling dekat dengannya memiliki niat yang sangat keji. Setelah itu, penyakitnya semakin hari semakin parah. Terkadang sadar dan terkadang pingsan. Saat terakhir kali aku menjenguknya, dia bahkan sudah tidak bisa bicara. Tidak lama kemudian, aku mendengar dia sudah tiada. Kenapa baru sekarang paman memberitahuku? Ada dua alasan. Saat itu kamu masih sangat muda, dan kamu dijebak masuk penjara oleh Shenche. Aku takut kamu juga akan mendapatkan celaka. Yang kedua, aku tidak punya bukti kuat. Shen Zhenbang ini orangnya sangat waspada dan berhati-hati. Orang-orang yang membantunya saat itu kemungkinan besar sudah dihabisi atau sudah melarikan diri. Tanpa adanya bukti, aku tidak bisa membalas perbuatannya. Lagi pula, aku khawatir jika kita gegabah, dia akan waspada. Lalu bagaimana dengan sekarang?
Sekarang kita bisa melakukannya, kan? Benar. Sekarang sudah waktunya. Kamu sudah berhasil keluar sekarang. Terlebih lagi, kamu telah melakukan sesuatu yang membuat Jiang Cheng dan seluruh kalangan di keluarga Jiang mengetahuinya. Kamu menyelamatkan Nyonya hingga sadar kembali. Hari ini berbeda dari masa lalu. Apa maksud Anda? Keluarga Jiang berutang nyawa padamu, bahkan dia berutang sebuah budi yang sangat besar. Kamu tidak perlu lagi mencari bukti-bukti yang sudah lenyap itu. Seharusnya kamu biarkan semua orang tahu bahwa Shen Zhenbang demi harta tega meracuni istri sendiri dan menjebak anak kandungnya dalam kejahatan keji. Keluarga Jiang pasti akan mempercayaimu dan mendukungmu. Baik. Paman Fu, terima kasih sudah memberitahuku semua ini. Jangan sungkan. Aku hanya memberitahumu beberapa hal di masa lalu saja. Dendam nyawa ibuku, dan ketidakadilan yang kualami. Apa yang sedang dilakukan? Kamu sudah gila. Tak kusangka kamu orang seperti ini. Lihat ini hari apa. Kamu ingin menghancurkan keluarga Shen, menghancurkan grup kita. Dasar anak tidak berguna. Kamu sudah benar-benar mempermalukan aku. Shen Yan, aku tidak menyangka, kamu ternyata orang yang seperti ini. Mungkin memang sudah saatnya untuk perhitungan secara tuntas. Lihatlah motif dan warnanya ini. Ya, bentuk wadahnya juga bagus. Qing Yuan. Tidak. Cerminnya sudah hancur. Tapi, dia memang mirip dengannya. Bos Qin. Shen Yan, kenapa kamu bisa datang ke sini? Bagaimana ini mungkin? Qing Yuan. Apakah itu kamu? Tapi, bagaimana bisa kamu? Kamu. Apakah kamu orang yang ada di dalam lukisan itu? Anda? Apa Anda orang yang ada di dalam lukisan itu? Kalian kenapa? Shen Yan? Ini adalah orang yang pernah aku ceritakan padamu, teman terbaikku, Su Yingluo. Yingluo, ini adalah Shen Yan. Kalian saling kenal? Su. Nona Su, baru saja Anda bilang orang di lukisan itu adalah... Tuan Shen, maaf, saya sudah tidak sopan. Masalahnya, Anda terlihat sangat mirip dengan sosok yang diabadikan di kuil leluhur kami, orang yang ada di dalam lukisan itu. Lukisan itu dibuat oleh leluhur kami sebagai bentuk rasa terima kasih kepada seorang penolong besar, dan beliau dihormati sebagai dewa pelindung keluarga Su kami. Aku sudah melihatnya sejak kecil, kesannya sangat mendalam. Jadi saat tiba-tiba melihat Anda tadi, aku sempat mengira kalau sosok di lukisan itu hidup kembali. Benar-benar dia. Lukisan yang dia tinggalkan masih dihormati oleh anak cucunya. Kalau begitu, Nona Su yang di depanku ini adalah keturunannya. Pantas saja begitu mirip. Dewa pelindung, lukisan, dan wajahnya pun sangat mirip. Nona Su, bisakah Anda memberitahuku lebih banyak tentang kisah leluhur Anda, juga tentang lukisan itu? Tentu saja boleh. Tuan Muda Shen, silahkan duduk dulu. Leluhur saya Su Qingyuan adalah sosok saudagar wanita yang legendaris dari masa pemerintahan Kaisar Renzong dinasti Song. Nasibnya penuh kesulitan di masa muda, tapi catatan dalam silsilah keluarga sangat sedikit. Hanya disebutkan kalau keluarganya jatuh miskin dan hidup sebatang kara. Namun kemudian, tidak tahu karena kesempatan apa, hanya dengan usahanya sendiri, dia berhasil membangun aset keluarga yang besar di kota Bianjing. Lalu, apa saja yang dia lakukan? Yang paling terkenal, dia mendirikan firma Jinghu. Dengan resep rahasia yang unik, dia membuat sabun mandi Yurong, emulsi pewangi, dan juga bubuk kulit salju. Saat itu, produk-produknya sangat populer di Bianjing. Dalam silsilah dikatakan kalau dia adalah sosok yang cerdas dalam menilai barang, mahir dalam mengelola bisnis, dan sangat dermawan. Orang-orang menjulukinya Pertapa Jinghu. Pertapa Jinghu. Di masa tuanya, dia bahkan menyumbangkan banyak kekayaan keluarganya. Tujuannya untuk mendirikan sekolah gratis dan balai pengobatan. Reputasinya pada waktu itu sangatlah tinggi. Qing Yuan. Dia benar-benar melakukannya. Dia telah menjadi seorang legenda. Lalu lukisan pelindung keluarga itu adalah hasil lukisan tangannya sendiri. Di samping lukisan itu, ada sebuah catatan yang menyatakan itu dibuat untuk mengenang sosok Tuan Shen yang telah menyelamatkan hidupnya. Karena berkat bantuan beliau, dia bisa bertahan hidup di saat kritis dan membangun usahanya sendiri. Dibuatnya lukisan ini juga bertujuan agar keturunan keluarga Su kami bisa selamanya mengingat beliau. Orang di dalam lukisan itu bermarga Shen, sedangkan nama Anda adalah Shen Yan, wajah Anda pun benar-benar sangat mirip dengannya. Mungkinkah ini hanya sebuah kebetulan? Mungkin saja, bukan sepenuhnya sebuah kebetulan. Dunia ini sungguh luar biasa, ada beberapa hal yang memang sulit dijelaskan dengan logika. Aku cukup tertarik dengan sejarah dinasti Song Utara, terutama di bagian ekonomi dan perdagangan, sangat menarik bagiku.
Tentang kisah perjuangan Nyonya Su Qingyuan, aku juga pernah mendengarnya sedikit. Hanya saja tidak menyangka. Di dunia ini, ada orang yang wajahnya begitu mirip. Dan yang lebih tidak terduga lagi, Nona Su ternyata adalah keturunannya. Nona Su, terima kasih telah menceritakan semua ini padaku. Rasanya, sedikit menakjubkan bagiku. Seolah-olah, ada satu urusan di hati yang akhirnya terselesaikan. Aku juga merasa ini sangat luar biasa. Kakek sering bilang bahwa jasa para leluhur akan mendatangkan berkat bagi keturunannya. Mungkin saja, ini memang suatu jodoh yang istimewa. Sebuah takdir. Benar-benar takdir. Shen Yan, sepertinya kamu tidak punya pilihan selain datang ke pesta ulang tahun itu. Lagi pula ini adalah hubungan turun-temurun dari nenek moyang. Nona Su, maka di pesta ulang tahun kakek Anda nanti, saya mohon izin untuk datang berkunjung. Tuan Shen terlalu sungkan. Anda adalah teman Sinyao, maka secara otomatis juga menjadi tamu saya. Dengan kehadiran sosok pelindung di sana, mungkin saja kakek akan sangat senang. Tuan Muda Shen, magang di toko obat dulu. Sekarang ada di kota tetangga. Dia bersedia memberikan kesaksian. Dia ingat pernah melihat Shen Zhenbang mengubah berkas catatan pengambilan resep berulang kali dan juga mengganti beberapa bahan obat yang penting. Apakah bisa dipercaya? Apakah dia tidak akan mengkhianati kita di saat terakhir? Tuan Jiang telah mengirim orang untuk menemuinya secara pribadi, menggunakan ancaman sekaligus bujukan. Terlebih lagi, keluarga dari magang itu pernah ditindas oleh Shen Zhenbang hingga kehilangan tempat tinggal. Di dalam hatinya, ada dendam. Ternyata begitu. Tuan Muda Shen, kamu harus memikirkan ini matang-matang. Jika menang maka nama baikmu akan pulih, tapi jika ada kesalahan sedikit saja. Tidak ada kesalahan, dan tidak boleh ada kesalahan. Paman Fu, terima kasih kepada Anda dan juga Tuan Jiang. Kebaikan ini, aku akan selalu mengingatnya. Tidak perlu sungkan, Tuan Jiang. Meminta saya untuk menyampaikan pesan ini. Pada saat itu keluarga Jiang akan bersamamu. Ibu, sebentar lagi, waktunya akan segera tiba. Lihatlah dari surga. Putramu pasti akan membuat mereka membayar harganya. Shen Che dan juga Shen Zhenbang, acara pesta ulang tahun akan menjadi akhir bagi mereka. Lihat, bukankah itu keluarga Shen yang baru keluar dari penjara, yaitu Tuan Muda kedua? Orang seperti dia, Dutch Scalia, masih punya muka untuk menghadiri pesta ulang tahun Tuan Besar Su? Bukan sekadar punya muka. Tidakkah kau lihat yang menemaninya di samping adalah bos Qin dari toko antik keluarga Qin? Karena gagal mendapatkan wanita kaya, sekarang dia jadi benalu dan hidup dari harta wanita. Kalian semua ketinggalan berita. Kudengar Tuan Muda kedua ini, akhir-akhir ini sangat beruntung. Entah bagaimana dia bisa berhubungan dengan pihak keluarga Jiang. Istri dari keluarga Jiang itu sudah terbaring di tempat tidur selama bertahun-tahun, dan dialah yang menyelamatkannya dengan obat miliknya. Jiang Zenyue sendiri yang mengakuinya sebagai penyelamat mereka. Benarkah itu? Hanya dengan mengandalkan dia? Sangat benar. Jika memang begitu, peta kekuatan di kota Jiang sepertinya akan berubah. Keluarga Shen Zhenbang ini sepertinya akan mencari masalah dengan orang yang salah. Jangan hiraukan mereka. Ikutlah denganku. Kita pergi untuk memberi salam kepada kakek Su lebih dulu. Kemudian pergi mencari Ying Luo. Ternyata siapa ini? Bukankah ini adikku yang terus sembunyi di rumah dan tidak berani keluar, yang juga sering menangis terseduh-seduh? Sekarang kau sudah berganti mengenakan pakaian yang bagus ya? Sayang sekali, di dalam dirimu kau tetaplah seorang sampah. Kace, jangan berkata begitu. Siapa tahu dia sudah menemukan pelindung baru. Tetapi menjadi benalu yang hanya mengandalkan wanita, selamanya akan tetap menjadi rendah dan tak berkelas. Shen Che, Lin Wan, selagi aku masih belum ingin menghabisi kalian, pergi. Aku sangat takut. Adik laki-lakiku mau memukul kakaknya sendiri. Semuanya, ayo lihat ini. Shen Yan, apa kamu masih ingin kembali dan mendekam di sana selama 2 tahun lagi? Memang anjing takkan pernah berhenti makan kotoran, dasar tidak becus, hanya tahu caranya memukul orang. Kakce, ayo kita menjauh dari orang seperti ini. Tuan Xianze, Nona Lin Wan. Tempat ini adalah keluarga Su pesta ulang tahun yang diadakan untuk kakek, bukan panggung untuk kalian menunjukkan sikap kejam, atau tempat untuk menyebar gosip. Tuan Shen Yan adalah tamu yang saya undang. Kalian memfitnah sembarangan, dan melakukan hinaan kasar. Ini merupakan bentuk penghinaan terhadap keluarga Su. Nona Su, kami hanya bercanda saja kok. Bercanda? Aku rasa ini adalah penghinaan yang jahat. Saudara sendiri? Anda, Tuan Shen Che, menjebak adik kandung sendiri dan merebut harta keluarganya, hal itu bukan lagi rahasia di Jiangcheng. Sekarang akting seolah hubungan saudara sangat dalam? Tidakkah menurutmu itu terlalu palsu? Nona Su, Anda tidak tahu? Shen Yan dia pernah masuk penjara. Dia adalah penjahat sampah. Anda membela orang seperti ini? Apa tidak takut mempermalukan nama baik keluarga Su? Nona Lin,
Kamu mengkhianati tunanganmu dan mendekati orang lain dengan cara menjebak. Memangnya kamu pantas bicara soal reputasi di sini? Kurasa orang yang harus mengkhawatirkan reputasi seharusnya adalah kamu. Keamanan. Kedua tamu ini sepertinya tidak mengerti aturan di pesta ini, dan emosi mereka sedang tidak stabil. Tolong bawa mereka ke ruang samping untuk menenangkan diri. Jika mereka tetap tidak bisa tenang, persilakan mereka untuk meninggalkan acara lebih awal. Tunggu sebentar. Nona Su, semuanya sungguh memalukan bagi keluarga saya. Anak muda ini tidak mengerti tata krama hingga mengacaukan pesta ulang tahun Tuan Su. Saya, kepada Anda semua, ingin meminta maaf. Sungguh saya mohon maaf. Tuan Shen, saya mohon Anda menertibkan anggota keluarga Anda sendiri. Di tengah acara ulang tahun ini, seharusnya kita mengutamakan perdamaian. Nona Su, Anda benar sekali. Shen Yan, apa yang kau lakukan? Baru saja datang tapi sudah membuat masalah. Apa kau masih merasa malu-maluin nama keluarga Shen itu belum cukup? Kau ingin membuat keributan yang diketahui semua orang, hingga membuat kita, keluarga Shen, dan seluruh keluarga Jiang Cheng, menjadi bahan tertawaan. Apa baru setelah itu kau puas? Ayah, aku baru saja masuk dan ingin menyapa dia baik-baik, tapi dia menyuruhku pergi dan bahkan ingin memukulku. Menurutku dia memang berniat menyimpan dendam, dan sengaja di acara ulang tahun Tuan Su ini ingin membuatku malu. Dia ingin menjelekkan nama keluarga Shen. Paman Shen, Anda tidak tahu, tadi Shen Yan itu sorot matanya sangat mengerikan, seolah-olah ingin memangsa orang. Dia pasti masih menyalahkan saya, karena kejadian saat itu saya bersaksi melawannya. Tapi saya kan hanya berkata jujur saja. Dasar anak durhaka, cepat minta maaf kepada kakakmu dan Wan Wan. Setelah itu, segera pergi dari sini. Aku tidak akan membiarkan wibawa keluarga Shen terus-menerus kau jatuhkan. Minta maaf, lalu pergi. Shen Zhenbang, apa hakmu menceramahiku? Dulu kamu mendompleng kekayaan keluarga Shen, masuk ke keluarga ibuku sebagai menantu, tapi kamu malah memelihara simpanan di luar, dan memiliki anak haram. Ibuku yang sehat, diam-diam kamu racuni, sampai dia tiada. Kamu juga membiarkan Shen Che, anak haram ini, memberiku obat terlarang, dan menjebloskanku ke penjara. Sejak kamu berencana merebut segala milik ibuku, kamu, Shen Zhenbang, bukan lagi ayah kandungku, melainkan seorang pembunuh dan perampas harta yang menjadi musuhku. Meracuni istrinya? Ini sangat mengerikan. Shen Yan mengatakannya dengan sangat mendetail. Lagi pula, kematian ibunya saat itu memang terasa sangat mendadak. Itu hanya omongan belaka tanpa bukti. Shen Zhenbang di Jiangcheng adalah orang yang punya kedudukan tinggi. Tidak mungkin seperti itu kan? Apa mungkin Shen Yan menaruh dendam dan mengarang semua cerita ini? Berita besar, ini benar-benar berita besar. Masalah keluarga Shen ini benar-benar tidak terduga dalamnya. Kamu bicara sembarangan. Dasar anak kurang ajar, kamu sudah gila. Demi melepaskan diri dari jeratan hukum, kamu berani memfitnah ayah kandungmu sendiri seperti ini? Kamu sungguh anak durhaka, dan sudah kehilangan akal sehat. Kamu benar-benar tak tahu diri. Dulu ayahku begitu baik padamu, menyerahkan perusahaan padamu, tapi kamu sendiri yang tidak menghargainya, dan malah melanggar hukum. Sekarang masih ingin memfitnah ayahku telah melenyapkan ibumu? Coba tunjukkan buktinya. Tanpa bukti, ini hanyalah fitnah, dan jebakan semata. Semua orang telah menyaksikan betapa baiknya Paman Shen kepadamu, kamunya saja yang sampah tidak berguna. Bukti? Kalian melakukannya dengan sangat rapi saat itu, dan jasad ibuku sudah lama tiada. Memang beberapa bukti sangat sulit ditemukan, tapi keadilan pasti akan terungkap. Semuanya, kalian dengar sendiri kan? Anak ini sudah gila, mulutnya penuh dengan omong kosong. Bahkan dia berani menggunakan kebohongan yang sangat keterlaluan untuk memfitnah diriku yang adalah ayah kandungnya. Hatinya sungguh kejam. Aku, Shen Zhenbang, adalah orang yang jujur dan bermartabat. Mulai sekarang, aku memutuskan hubungan ayah dan anak dengannya, dan tidak akan pernah mengakuinya lagi. Satpam, cepat. Seret orang gila yang mengacaukan pesta dan memfitnah orang lain ini, keluar dari sini. Siapa bilang tidak ada bukti? Seluruh kebenaran hari ini akan terungkap semuanya. Siapa wanita cantik itu? Kedatangannya sangat mengesankan. Dia adalah putri dari Jiang Zhenyue, yaitu Jiang Qixi. Keluarga Jiang benar-benar datang. Sudah kuduga, Shen Yan sudah bersekutu dengan keluarga Jiang, bahkan putri kesayangan Jiang Zhenyue datang sendiri ke sini. Keadaan mulai berbalik. Bukan, ada perubahan besar. Malam ini Shen Zhenbang tamat sudah. Sepertinya apa yang dikatakan Shen Yan hampir pasti adalah kebenaran. Keluarga Shen akan mengalami badai besar. Siapa bilang tidak ada buktinya? Shen Zhenbang, Shen Che, bukankah kalian bilang tidak ada bukti? Demi membalas budi baik Tuan Shen Yan, aku sengaja menyelidiki beberapa hal. Setelah diperiksa, aku benar-benar menemukan banyak hal yang menarik. Shen Zhenbang, tentang istri pertamamu, ibu dari Tuan Shen Yan, Ibu Baiwan,
kebenaran di balik kematiannya, serta kejadian 2 tahun lalu, saat Tuan Shenche bekerja sama dengan Nona Linwan, bersekongkol untuk menjebak Tuan Shenyan, seluruh kebenaran tentang kasus pemenjaraannya ada di sini. Semua saksi dan testimoni sudah ada di sini. Ini tidak benar. Ini jelas. Ada seseorang yang menjebak kami. Palsu. Ini palsu. Pasti Shen Yan telah menyuapnya untuk memalsukan dokumen ini. Pasti begitu. Ini tidak ada hubungannya denganku. Shen Che yang memaksaku datang. Saya jamin dengan kredibilitas keluarga Jiang, bahwa dokumen ini benar-benar asli dan valid, tidak ada pemalsuan. Saya telah menyerahkan bukti-bukti terkait kepada pihak berwenang. Nona Jiang, terima kasih. Aku menjamin ini dengan reputasi keluarga Jiang, bahwa dokumen-dokumen ini benar-benar asli dan dapat dipercaya, tanpa ada pemalsuan. Aku sudah menyerahkan semua bukti-bukti terkait kepada pihak berwenang. Nona Jiang, terima kasih. Shen Zhenbang, Shen Che, Tuan Shen, bukti yang ada menunjukkan bahwa kalian diduga terlibat dalam berbagai tindak kriminal yang serius. Harap ikut kami untuk membantu penyelidikan. Anak durhaka. Anak kurang ajar. Ini benar-benar musibah bagi keluarga kami. Kamu pikir kamu sudah menang? Kamu belum menang tahu. Kekayaan grup Shen sudah lama kukuras habis. Barang yang kamu ambil itu hanyalah sebuah wadah kosong. Kamu tidak mendapatkan apa-apa. Bagaimana mungkin ini terjadi? Terima kasih. Aku sudah merepotkan kalian hari ini. Apa yang kamu katakan soal merepotkan? Jika bukan karena dirimu, orang seperti Shen Che itu sudah pasti akan merebut toko kecilku tanpa sisa sedikit pun. Hari ini kebenaran telah terungkap. Orang jahat mendapatkan balasannya. Semuanya berakhir dengan bahagia. Ini pertama kalinya aku melihat langsung. Balasan perbuatan baik dan buruk yang begitu nyata. Sedikit menakutkan, tapi lebih banyak rasa senangnya untukmu. Shen Yan, akhirnya kamu tidak perlu lagi menanggung penderitaan dan tuduhan yang tidak berdasar itu. Apa aku membuatmu takut? Maaf, sudah membuat keributan. Di pesta perjamuan Tuan Tuasu. Meskipun kakek merasa kehilangan muka, tapi hatinya sudah sangat memahami semuanya. Terima kasih banyak ya. Qing Yuan. Aku sudah bertemu dengan keturunanmu. Wajahnya sangat mirip denganmu. Aku pernah berkata bahwa kita akan menempuh jalan ini bersama-sama, tapi aku telah ingkar janji. Ini adalah Su King Yuan. Bisakah kamu mendengarku? Aku adalah Shen Yan. Jawab aku. Bayangan cermin yang pecah hari itu, dan wajah kejam si penjahat itu. Apa sebenarnya yang terjadi padamu? Apakah kamu baik-baik saja? Qing Yuan? Apa kamu bisa mendengarku? Tuan Muda Shen. Ini benar-benar kamu? Kamu baik-baik saja. Aku tidak sedang bermimpi, kan? Aku tidak apa-apa. Aku baik-baik saja. Maafkan aku karena membuatmu khawatir. Energi cermin ini sepertinya tidak tersisa banyak lagi. Aku takut tidak bisa bertahan lama. Tidak apa-apa, Qing Yuan tidak takut. Tuan Muda Shen bisa melihatmu sekali lagi dan mendengar suaramu. Qing Yuan sudah merasa sangat puas, meski sudah tiada. Qing Yuan, waktu kita tidak banyak. Dengarkan aku baik-baik. Aku sudah bertemu dengan keturunanmu. Kamu sudah melakukan segalanya dengan baik. Kamu adalah seorang pengusaha wanita legendaris, yang sangat kaya raya, dan sangat murah hati kepada rakyat. Kamu telah berhasil melakukannya.
Kamu jauh lebih luar biasa dari yang pernah aku bayangkan. Tidak. Jika bukan karena budi Tuan Muda Shen yang telah menyelamatkan hidup dan mengajariku, King Yuan pasti sudah lama tiada dalam kesendirian. King Yuan. Ingatlah satu hal. Ini bukanlah akhir hidupmu, dan legenda dirimu baru saja dimulai. Keluargamu akan bahagia, dan kamu akan memiliki banyak anak cucu. Namamu dan firma Jinghu akan melampaui 1000 tahun, dan akan selalu dikenang orang-orang. Tuan Muda Shen. Tuan Muda Shen, tolong katakan padaku. Bagaimana aku bisa mencarimu? Di mana aku bisa pergi untuk bertemu denganmu sekali lagi? Tuan Muda Shen. Waktu kita sepertinya memang benar-benar sudah habis. Biarlah kita masing-masing hidup dengan baik di dunia kita sendiri-sendiri. Teruslah sampaikan kekuatan yang kita berikan satu sama lain kepada generasi selanjutnya. Itulah cara reuni yang terbaik. Semangat! 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 Lakukan seperti aku, katakan dalam hati bahwa kamu pasti bisa, lalu ucapkan semangat. Cobalah. Semangat. Suaramu harus lebih keras. Ayo. Semangat. 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 Semangat, semangat, semangat. Semangat. Tuan Muda Shen, aku akan baik-baik saja, kamu juga harus baik-baik saja. Kita semua di tempat kita masing-masing. Semangat. Boskin, pameran kali ini sungguh luar biasa. Riset sejarahnya sangat solid, dan format penyajiannya juga sangat inovatif. Kisah wanita tangguh Su King Yuan ini benar-benar membuat saya terkagum-kagum. Anda terlalu memuji. Bisa membuat lebih banyak orang mengenal dan memahami sosok wanita luar biasa yang selama ini terlupakan oleh sejarah adalah suatu kehormatan bagi saya. Terutama kecerdasan bisnis serta semangat kemandiriannya masih tetap relevan hingga saat ini. Kudengar pameran ini, banyak data sejarah inti dan artefaknya mendapat dukungan penuh dari Shen Group dan juga keluarga Su, terutama Tuan Shen Yan, sepertinya memiliki ketertarikan dan penelitian yang mendalam terhadap tokoh terkemuka dari dinasti Song Utara ini. Benar, Tuan Shen Yan. Bukan hanya sponsor utama pameran kita kali ini, tetapi beliau juga memberikan sudut pandang unik dan dukungan yang sangat penting bagi pembuatan dan penelitian mengenai Nyonya Su King Yuan. Tanpa dukungan dan bantuannya, pameran kami kali ini tidak mungkin bisa sesukses dan semeriah ini. Kak Xinyao, aku sudah tahu kamu pasti ada di sini. Pameran ini keren sekali. Papaku memujinya habis-habisan. Katanya Kak Shen Yan kali ini berhasil melakukan pekerjaan yang hebat lagi. Kiki, di mana papamu dan Shen Yan? Papaku masih dikerumuni oleh paman-paman itu. Aku tadi melihat Kak Shen Yan sedang berada di ruang istirahat, masih mendiskusikan beberapa detail bersama tim kurator. Diperiksa berulang kali, dia sangat serius. Wajah serius Kak Shen Yan itu. Tetap sangat tampan, tapi dia terlihat agak kurus. Kak Xinyao, kamu harus berpesan padanya, jangan biarkan dia begadang. Dan jangan sampai terlalu memaksakan diri. Kerja bagus, Ibu Su. Bisa serius sedikit tidak, Presiden Shen? Masih ada orang di sini loh. Kenapa harus takut? Aku memberikan perhatian kepada istriku yang sah. Itu adalah hal yang sangat wajar. Setiap kali berdiri di sini, selalu ada perasaan yang aneh. Seolah aku bisa melihat leluhur di bawah cahaya lampu, sedang melukis dengan sangat teliti. Dia pasti sangat merindukan orang yang ada di dalam lukisan itu. Namun orang di lukisan itu tidak berada di dimensinya. Lagi pula, dia sudah menemukan pasangan yang sangat baik. Pamerannya sangat sukses, Nyonya Shen. Dana kewirausahaan wanita Jinghu kita resmi dimulai hari ini. Semangat dari King Yuan. Akan terus kami teruskan selamanya. Inilah yang kami lakukan untuknya dan juga untuk diri kita sendiri. Tuan Shen, mohon bimbingannya untuk sisa hidupku.